Publik kini geram akibat penolakan sepihak ini gagal satu Indonesia. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menyebut kedua kepala daerah yang menolak di awal-awal sudah teken kesepakatan untuk bersedia. Yang pasti Bang, ini sama kayak orang menikah Bang. Ya. Pada saat kita ngobrol, ada perjanjian pranikah Bang. Ya. Sudah kita tanda tangani. Sudah tanda tangani semua nih. Sudah setuju. Sudah setuju semua. Ya. Pas pada itu saat waktu itu termasuk nggak ke Gubernur Bali dan Jawa Tengah ikut tanda tangan? ikut tanda tangan. Ikut tanda tangan. Semua tanda tangan, nggak ada yang nolak. Ya terus? Kemudian pas mau tunangan Bang, Ya. udah ditetapkan hari kapan tunangannya. Tahu-tahu? Tiba-tiba dikatakan, wah kita nggak mau karena ada tempatnya nggak bisa. Ya. Ya, pastilah perempuan ini marah Bang sama kita. Hal senada juga disampaikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang heran kenapa muncul penolakan terhadap timnas Israel dari kepala daerah. Padahal menurut Gibran, sebelumnya kepala daerah sudah menandatangani persetujuan menjadi tuan rumah pada tahun 2021 lalu. Gibran menyebut seharusnya protes dilakukan jauh-jauh hari. Saya hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durunge tanda tangan. Sesimpel. Ini banyune wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuwesel kabeh, bar kowe protes, ngopo protes saiki? Layangan untuk Kene iki kesel. Pak Ganjar sama Kesel, ngono entek. soal persidangan itu jadi catatan atau termasuk untuk Pak Ganjar ya? Bambu. Kekesalan juga disampaikan Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Menurutnya, oknum-oknum yang membuat gaduh terkait Piala Dunia U20 bisa dijerat pidana karena merugikan bangsa dan negara. Para oknum tersebut juga harus meminta maaf secara terbuka. Iya, harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah digunakan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana, dan harus gentleman. Kalau bicara politik misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tim Liputan MGN.